Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Dirjen Perumahan, Pak Iwan, dan juga Pak Dirjen Sumber Daya Air, Pak Bob beserta jajaran. Pertama saya ingin mengungkapkan apresiasi saya untuk Dirjen Perumahan ini karena usulan penyesuaian untuk pagu anggaran kegiatan padat karya yang menjadi 1,2 triliun. Saya yakin sekali Pak, ini akan menghasilkan multi effect yang luas bagi masyarakat karena seperti tadi kata Bu Novi, ini tuh yang padat karya seperti ini tuh memberikan stimulasi, memberikan manfaat yang nyata. Ini di level rumah tangga ataupun perekonomian rakyat secara luas. Untuk Pak Dirjen, Pak Iwan, usulan saya Pak, pendalaman saya hanya ada 2 poin yang dari Dapil, tetapi yang utama adalah Pak Iwan, beberapa kali saya sudah sampaikan juga kepada Pak Iwan dan juga Pak Menteri, ini tolong Pak untuk nominal BSPS itu di Maluku Utara dinaikkan menjadi 25 juta seperti yang didapat oleh teman-teman Papua. Karena memang outputnya sama-sama 20 juta karena harga bahan bakunya tidak sama, terlebih bagi mereka yang daerahnya itu masih terisolir, ya masih jauh dari kota, itu tentu outputnya nggak sama Pak. Jadi tolong dipertimbangkan untuk nominal BSPS karena itu akan sangat berarti untuk kita Pak. Apalagi untuk pulau-pulau terluar itu 20 juta itu gak mungkin sama lah outputnya Pak. Harapannya itu yang kalau namanya di Bapak mungkin ya dengan 20 juta outputnya akan seperti ini, di Maluku Utara gak bisa disamakan. Jadi mohon Pak untuk masukan itu. Lalu yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah usulan rusun saya Pak, ada satu yang belum mendapatkan persetujuan yaitu di SMK 2 Ternate. Jadi perlu diketahui bahwa SMK 2 Ternate ini adalah salah satu SMK terbaik di Maluku Utara, di mana siswanya berasal tidak hanya dari kota Ternate saja, tetapi hampir 70% itu di luar Pulau Ternate, yang notabene siswanya rata-rata ngekos, dan harapan saya ini bisa ditampung aspirasinya Pak, karena ini akan membantu banyak sekali siswa dan orang tua cenderung merasa lebih aman ketika siswanya itu quote and quote tinggal di asrama. Jadi itu yang pertama usulan dari Dapil. Yang kedua ini Pak dari Halmahera Barat, yaitu usulan rumah khusus di Desa Sasur Halmahera Barat. Jadi ini mereka mendapatkan triple bencana, yaitu adalah banjir, tanah longsor, dan juga abrasi pantai. Nah ini datanya sudah saya bawa, titipan dari Pak Bupati Halmahera Barat. Itu mungkin untuk Pak Iwan. Lalu selanjutnya untuk Pak Bob. Pak Bob, salam kenal dan selamat atas penempatan penugasan yang baru. Semoga Tuhan selalu menyertai di jabatan yang baru ini Pak. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi pertama, yaitu di awal 32 triliun di pagu indikatif, sekarang 47 triliun untuk penyesuaian pagu anggaran. Nah ini saya juga mengucapkan terima kasih khususnya untuk daerah pemilihan saya Maluku Utara, karena di rencana kegiatan 2024 sudah ada permohonan kami yang terkabul. Aspirasi dari masyarakat ini terkait dengan pembangunan embung di Pulau Hiri Kota Ternate ini. Terima kasih Pak sudah masuk, sehingga harapan saya Pak Dirjen dan jajaran bisa terus mengawal sehingga ini berjalan dengan baik yang sudah direncanakan. Lalu selanjutnya Pak, kami mohon ini untuk Halmahera Selatan. Jadi Maluku Utara, mungkin Pak Bob juga sudah sangat akrab dengan Maluku Utara. Kita punya 10 kabupaten kota Pak. Ini beberapa highlight yang ingin saya sampaikan untuk kebutuhan Dapil, yang itu adalah yang pertama normalisasi sungai Ake Bobiri dan Ake Mumur itu di Kecamatan Gane Timur. Jadi memang ini Pak, kita ini kalau hujan besar sungai meluap itu banjir sangat besar di wilayah itu. Lalu juga yang sama Pak, yang kurang lebih sama, kasusnya sama, masyarakat juga memohon untuk segera mendapatkan bantuan. Itu untuk Kabupaten Halmahera Utara Pak, ini juga sudah beberapa kali kami sampaikan di rapat
RDP dengan Dirjen yang lalu. Ini juga sebenarnya Kabalai juga Pak Calvin ini juga sudah turun langsung tanggap, tetapi tentu dukungan Dirjen ini karena beberapa terbatas ya Pak untuk anggaran itu. Jadi saya mohon Pak Bob, ini ada kebutuhan talut penahan ombak di Kecamatan Loloda Kepulauan. Jadi ada 5 desa ya Pak ya, setiap bulannya itu terdampak airop Pak. Jadi ini saya mohon sekali Pak, apalagi ini sudah memasuki bulan berber ini Pak. Kalau bulan berber ini artinya cuaca lebih ekstrim, banjir akan lebih rawan terjadi, lebih besar. Jadi saya mohon Pak untuk Kecamatan Loloda Kepulauan ini di Halmahera Utara bisa mendapatkan kebutuhan talut penahan ombak. Itu Pak, karena saya yakin tiap tahun ini akan menjadi lebih besar. Jadi harapannya ini segera tertangani. Lalu yang ketiga, ini juga menurut saya juga sangat urgent Pak. Ini terkait dengan bendungan Wairoro di Weda, Halmahera Tengah. Jadi Halmahera Tengah ini sekarang jadi primadonanya Indonesia Pak. Karena 70% ketersediaan nikel Indonesia itu ada di Halteng. Jadi bisa dikatakan Halteng adalah wilayah baru, kawasan industri nikel yang memberi banyak sekali pemasukan untuk Indonesia secara umumnya gitu. Nah, tetapi sayangnya masih banyak sekali kebutuhan kami di Halteng yang belum bisa dijawab oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah bendungan Wairoro ini Pak. Saat ini prosesnya itu sudah proses larap dan sertifikasi Pak. Jadi memang di situ akan menjawab kebutuhan air baku, irigasi dan juga pengendali banjir. Jadi sejak Halteng dibuka tambang itu penambahan penduduk makin besar, resikonya juga makin besar. Tetapi perlu Bapak ketahui, Pak Dirjen ketahui bahwa existing irigasi di Wairoro itu sudah ada. Jadi mohon pengawalannya Pak, tolong ini didorong terus supaya ada bendungan yang dibangun di Halteng Pak, karena saya yakin ini juga efeknya akan luar biasa bagi ketahanan pangan kami, terutama juga itu untuk pengendali banjir, karena sekarang penambahan penduduk, tata kelola kawasan yang belum sempurna, ini wilayah juga menjadi wilayah yang rawan banjir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya izin pimpinan untuk menyerahkan beberapa dokumen yang bisa diberikan ke Dirjen. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Silakan Bu.